Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu lagi kawan-kawan dalam suasana yang berbeda nih, dengan orang yang luar biasa, orang yang sama, itu Kang Mudan. Hari ini kita juga sama akan berbagi trik dan tips, begitu ya. Trik dan tips hari ini memang diambil dari beberapa permintaan yang masuk berkaitan dengan bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri, karena memang hari ini banyak orang yang minder, sedikit minder gitu kan, sedikit malu, sedikit tuh nggak mau dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dibahas oleh raganda kita nih, oleh Abang Mudan. Nah, bagaimana trik dan tipsnya nih agar bisa tumbuh kepercayaan diri sehingga tidak minder lagi, tidak malu lagi dan lain sebagainya. Baik, tidak berlama-lama, kita persilahkan saja langsung kawan-kawan ke rekan Dahudan ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kembali saya untuk membahas yang kayaknya kalau kita ngebahas soal minder itu hampir semua orang pernah ngalamin ya. Betul. Hampir semua orang pernah ngalamin minder segala macam. Nah, terus minder itu kan sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang bikin orang kemudian jadi nggak berkembang karena buruk, gitu. jadi terpuruk gitu. Nah, ini kan sebuah masalah ya kan yang tentu harus diselesaikan. Nah, karena kita bicaranya soal tips dan trik, yang kita tidak akan berbicara panjang dan lebar, kita akan berbicara sesuatu yang mudah dipahami dan mudah dilakukan. Nah, pertama-tama kita bahas dulu soal minder itu apa gitu. Minder itu biasanya dipahami sebagai sesuatu yang orang menganggap dirinya kecil, lemah, tidak paham, tidak tahu, kan gitu ya. Awalnya minder tuh gitu, tidak punya, misalnya tidak punya ilmu pengetahuan, merasa dirinya bodoh, minder. Tidak punya harta kekayaan, miskin juga bisa jadi minder. Jadi pokoknya sesuatu yang dianggap kurang, sesuatu yang dianggap tidak ada pada dirinya dan kemudian itu menjadi minder, gitu kan, disebutnya minder. Nah, dan biasanya minder itu terjadi ketika kita melakukan perbandingan. Kita ngebanding-banding itu sama orang lain gitu loh, ya kan, misalnya orang yang gak punya harta gitu, dan dia merasa minder ketika ketemu orang yang kaya misalnya. Jadi dia merasa saya kan miskin nih, saya nggak punya harta, saya ketemu sama orang kaya nih, saya jadi minder karena ada sesuatu yang nggak ada di kita dan ada di orang lain. Nah, minder macam ini, jadi minder tuh banyak macamnya nih. Minder macam ini berarti problemnya di mana? Problemnya adalah dia menganggap bahwa harta kekayaan itu sebagai sesuatu prestasi, bahwa yang kaya itu sesuatu prestasi yang besar, sehingga ketika dirinya tidak kaya itu merasa tidak berprestasi. Artinya apa? Pandangan materialistis. Pandangannya materialistis kan? Nah, pandangan materialistis itu ternyata berbahaya. Kenapa? Pertanyaannya kan tidak semua orang kaya ya. Tidak semua orang kaya. Maka ketika kekayaan diukur sebagai sebuah prestasi, ya akhirnya mereka yang tidak punya harta kekayaan pasti akan menganggap dirinya minder. Padahal kan kalau berbicara perbandingannya kita dengan orang lain, yang disebut prestasi kan tidak hanya harta kekayaan. Misalnya skill, kita punya skill, mungkin kita nggak kaya tapi kita jago main bola loh, ya kan? Menumbuhkan rasa pedenya kan dengan sesuatu hal yang lain gitu kan? Hal yang berbeda tentunya, dan nggak mesti dibanding-bandingin karena setiap orang kan tidak sebanding, ya kan? Situasinya berbeda. Nah, maka cara untuk menimbulkan rasa percaya diri itu dimulai dari merubah mindset. Merubah mindset hal-hal yang dianggap itu sebagai bahan keminderan, misalnya bawahan terhadap atasan. Oh, berarti dia menganggap bahwa jabatan itu sesuatu prestasi yang kemudian ketika orang nggak punya jabatan tertentu dia menjadi minder. Padahal kan nggak begitu kan, ya kan? Bahwa hubungan kemanusiaan gitu, ketika kita berhubungan dengan orang lain, maksudnya begitu, kan tidak mesti melihat jabatannya, melihat kekayaannya. Tidak seperti itu. Menumbuhkan kepercayaan diri adalah menumbuhkan bagaimana bahwa setiap orang itu punya kualitas masing-masing, punya kualitas yang berbeda-beda.
Nah, kalau kita ingin percaya diri, ya artinya kita juga harus menunjukkan dong ada sesuatu yang baik, yang bagus dalam diri kita. Walaupun tidak sama dengan yang lain. Misalnya yang lain punya jabatan, tapi saya bisa punya keahlian memasak. Memasak itu sebuah keahlian. Dan itu sesuatu yang wajar kita munculkan sebagai alat untuk saya bisa percaya diri dengan yang ini, dengan skill ini. Artinya kepercayaan diri itu sesuatu yang kita bisa munculkan dari kapasitas kita, skill kita, skill yang kita punyai. Dan setiap orang pasti punya skill kan? Pasti punya skill. Pasti. Jadi jangan membandingkan sesuatu yang dijadikan standar utama gitu. Harta biasanya, kekayaan, status pendidikan, ya kan? Oh, gue nggak kuliah, dia kuliah, jadi gue minder, ya kan? Padahal nggak mesti juga begitu. Jadi pandangannya bukan lagi pandangan ke orang lain ya, tapi pandangannya harus pandangan diri kita sendiri. Dan setiap orang itu pasti punya kapasitas, punya kelebihannya masing-masing. Itu, maka munculkanlah kapasitas itu, munculkan dalam artian, ya ini mesti pede dengan skill yang lu punya. Maka kalau misalnya sharing dengan yang lain, misalnya ya sharing ya yang kapasitas kita, kan agak bingung memang. Orang tiba-tiba kita ketemu orang kaya nih, ketemu sama orang kaya, terus tiba-tiba dia bilang, oh saya punya mobil merek ini misalnya, saya punya jam tangan merek ini, dan kita yang nggak punya jadi minder. Masuk ke perbincangan itu, ya jangan. Makanya ya Anda perbincangan hal lain yang ada pada diri Anda dan itu layak diapresiasi. Dan setiap orang pasti punya itu kan? Betul. Pasti punya itu. Maka penyakit minder itu biasanya awalnya dari suka ngebanding-bandingin sama orang lain, ya kan? Ngebanding-bandingin bahwa dia punya ini, saya nggak punya, dia punya jabatan ini, saya nggak punya. Ya wajar kalau anda seperti itu, ya munculnya pasti minder, ya kan? Ya, jangan. Makanya itu tuh sebetulnya sesuatu yang merusak kejiwaan loh. Merusak kejiwaan, jiwanya jadi terguncang itu, ya kan? Beda kalau misalnya orang ngebandingin untuk memotivasi diri, itu beda. Larinya bukan jadi minder, jadi motivasi. Wah, ini orang kaya nih kan? Kita ngobrol nih sama orang kaya nih. Kok bisa kamu kaya itu gimana caranya? Boleh bisnis dan segala macam. Nah, Anda tidak akan jadi minder ketika Anda berhadapan dengan orang yang lebih dari Anda, tapi motifnya apa? Motifnya sebagai motivasi, ya kan? Untuk belajar bagaimana orang itu misalnya dapat harta, kekayaan sehingga dia jadi kaya, atau misalnya kita belajar bagaimana orang itu yang tadinya berpendidikan rendah menjadi berpendidikan tinggi. Jadi dijadikan objek motivasi, bukan dia jadikan motif ngebanding-bandingin dalam rangka ngelihat atau mengukur prestasi gitu loh. Saya mah miskin, dia mah apa itu? Saya mah apa? Itu kan sebetulnya keminderan itu datang dari cara berpikir kita yang salah. Dan itu adanya. Padahal kalau misalnya ada orang yang lebih dari kita tuh bukan dijadikan dijadikan alasan untuk kita minder, enggak, dijadikan motivasi. Bagus jangan begitu. Maka karena semua orang itu punya prestasinya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Kalau kita pengen nggak minder, iya, tonjolkan, belajarlah sesuatu yang membuat Anda punya kapasitas terhadap diri Anda sendiri, dan jangan dijadikan kesombongan, ya kan? Biasanya gini, orang minder itu, kayak misalnya orang minder karena harta, itu sama bobroknya, sama kelirunya dengan orang yang bangga juga karena harta. Sombong ya, sombong karena harta dan minder karena harta. Apa? Dua-duanya itu punya mindset yang salah loh. Apa? Sama-sama materialistis kan? Orang punya harta kemudian merasa tinggi, sombong segala macam, itu kan karena harta. Orang yang minder karena nggak punya harta segala macam juga sama. Pikirannya materialistis. Oh, berarti dalam satu kasus itu saja cara pandang materialistis itu nyata-nyata keliru dan bermasalah. Enggak? Betul. Itu. Makanya perbanyaklah kapasitas diri, banyak belajar untuk mengembangkan diri, apapun itu. Tidak mesti harta, tidak mesti jabatan, tidak mesti tidak mesti misalnya status pendidikan, enggak, ya kan? Karena tidak semua orang kaya, tidak semua orang punya jabatan, dan tidak semua orang punya status pendidikan, itu persoalannya. Tapi semua orang harus pede. Itu kan? Ya udah, nggak ada lagi, kecuali setiap orang belajar untuk
meningkatkan kapasitas dirinya masing-masing. Kayak gitu Kang Abi. Betul. Gitu guys. Mantap, luar biasa. Ini penjelasan dari Kang Udan ini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman yang memiliki problem atau masalah tentang usaha diri. Tadi ya, jadi kalau kita simpulkan bahwa kita ini harus merubah mindset dan kita tidak boleh atau jangan membanding-bandingkan dengan orang lain itu sebagai objek prestasi, tapi menjadi objek motivasi. Itu ya. Betul. Jadi objek motivasi bahwa semua orang pun pasti bisa. Nah, saat tadi kemudian kita harus bisa belajar terus meningkatkan kapasitas diri. Gitu ya. Itu teman-teman kesimpulannya mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel AB_Abdurrahman, silakan subscribe biar tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya atau tips and trick berikutnya. Gitu ya. Terima kasih Kang Dan, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.